Jadi kalau tadi dijelasin kurang lebih, jadi gue jadi kebuka sedikit nih soal tentang pasar modal. Jadi kalau mau beli nih produk pasar modal, gimana sih Bin caranya Bin? Oke. First of all, setelah penjelasan ini, kalian bisa banget untuk membuka rekening efek. Entah itu rekening dana investasi atau rekening dana nasabah ya. Itu namanya RDN, biasa disebut di pasar. Dan juga bisa juga untuk membuat akun-akun tertentu di agen penjual reksadana. Nah, kalau kalian merasa bahwa oke, sekuritasnya atau misalkan mau buat RDN atau agen penjual reksadana tuh bikinnya di mana ya? Bisa banget untuk cek langsung ke idx.co.id di bagian anggota bursa. Nah, itu kalian bisa cari perusahaan-perusahaan sekuritas mana yang terbaik menurut kalian. Kalian bisa due diligence ke sana juga gimana terkait dengan transaksinya. Dan juga kalian juga bisa untuk mendaftarkan diri ke agen penjual reksadana secara online. Seperti itu aja. Tapi kalau memang butuh informasi lebih lanjut ya, cek idx.co.id dan jangan ragu untuk misalkan bertanya kepada kami. Atau kalau kalian memang butuh informasi tambahan juga nih terkait dengan informasi investasi, keuangan, atau apapun, kalian bisa follow semua akun sosial media kita di iOFest. Benar. Seperti itu aja. Jadi sedikit jualan tentang iOFest ya? Boleh. Kan kita memberikan edukasi supaya literasi keuangan di Indonesia juga lebih baik, meningkat dari waktu ke waktu. Jangan sampai boncos salahin sana, salahin sini. Itu yang jadi masalah selama ini. Tapi mungkin kalau nambahin sedikit nih Bin, sebenarnya situasinya kenapa kita nih yang usia ya kita kategoriin sebagai Gen Z ini sekarang tuh situasi terkininya seperti apa sih Bin? Apakah hanya mereka yang udah berusia anggaplah 30 ke atas akhirnya mulai mikirin yang namanya berinvestasi, atau memang kalau secara data, kalau yang pernah lo lihat mungkin yang Gen Z ini akhirnya juga nyebrang nih untuk coba dari sekarang untuk supaya berinvestasi biar nanti kedepannya di masa-masa yang di saat mungkin mau pensiun dari kerja atau mungkin memutuskan untuk pensiun dini gitu, akhirnya punya keuntungan atau punya dana yang mereka bisa pegang tanpa harus ngantor lagi. Situasinya kayak apa Bin sekarang Bin kalau digambarin? Sebenarnya Gen Z itu merasa bahwa milenial dan Gen Z itu sebenarnya berinvestasi itu bukan serta-merta untuk gue mau pensiun dini, nggak cuma itu men. Karena kita butuh sandang pangan papan. Inflasi di Indonesia itu udah hampir 5% dari tahun, kalau kita tarik data 10 tahun non-COVID, jadi 2009 hingga 2019 itu 4,74 kurang lebihnya. Itu ya kita bulatkan 5% lah ya. Itu inflasi umum. Tapi kalau misalkan kita ngomongin inflasi lainnya, mungkin itu lebih tinggi. Ya kan, kayak biaya properti sekarang berapa sih? Dulu kita ngomong kita pengen punya properti 1M, sekarang harganya deh belasan M. Ya kan, ada yang kayak gitu kan di daerah-daerah tertentu. Jadi sebenarnya untuk apa sih mereka yang berinvestasi? Mereka punya tujuan keuangan masing-masing kan. Let's say Gen Z sekarang mau berapa? Ya kan, pasti udah mikirin, gue besok mau merit. Iya kan? Nggak mungkin dia bilang, gue mau meritnya nanti aja. Tiba-tiba orang tuanya bilang, lo harus merit besok. Itu dari mana kalau nggak dipersiapkan jauh-jauh hari? Pinjol Bin. Tapi juga bisa kalau misalkan, gue pengen punya mobil impian. Let's say City Car aja dulu dari Brio. Ya itu kan harganya pasti naik dari tahun ke tahun. Dan juga kalau misalkan beli brand new ya, beli baru. Tapi itu juga kita bisa lihat kayak, ternyata ada tujuan keuangan lain seperti misalkan mau sertifikasi di pasar modal. Wah, lu banget tuh. Oh iya dong. Itu juga kan butuhkan biaya, nggak sedikit. Dan itu butuh pengetahuan, tapi biaya juga penting kan. Kita mesti mempersiapkan dari sejak dini untuk pendidikan tersebut. Nantinya ke depannya anak kita udah nikah, kita punya anak itu butuh pendidikan. Pendidikannya juga kenaikannya lumayan signifikan. Menurut data BPS saja 10 hingga 15% kenaikan pendidikan anak. Itu. Jadi semua yang dilakukan ketika berinvestasi harus ada tujuan. End goals-nya untuk apa? End game-nya apa? Tujuan keuangannya pernikahan. Let's say paling awal dulu deh dana darurat, ya kan? Habis itu kendaraan, properti,
mau nanti pensiun, ya kan? Atau misalkan mau liburan ke Hawaii atau misalkan ke Hawaii. ke Kutub Utara yang kita nggak tahu antah berantahnya. Itu kan bisa aja, itu nggak salah. Tapi harus tahu tujuan keuangan dan jangan lupa cek ulang profil resiko. Jangan sampai profil resikonya ternyata konservatif, berinvestasi pada instrumen yang agresif seperti saham. Ada kemungkinan akan klaim BPJS besok. Ya, jangan sampai ya. Nanti udah nabung bertahun-tahun, akhirnya dicairin tuh BPJS sudah bertahun-tahun. Bahaya kan? Iya, benar. Oke. Wah, keren banget, Bin. Kebuka nih mindset gue soal pasar modal. Jadi emang ternyata penting banget guys buat yang namanya paham dulu secara fundamental biar nanti nggak salah langkah. Ini sih masih step awal ya ngomongin pasar modal. Nanti nextnya kita akan ngobrol lagi sama Bintan dan narasumber lainnya buat dapat ilmu-ilmu yang bikin kamu yakin nih buat berinvestasi. Jadi pokoknya pantengin terus akun YouTube-nya AyoFast dan juga jangan lupa follow semua akun wajib. Wajib. Kaget gue. Intinya wajib banget buat follow semua akun media sosial resminya AyoFast. Jangan yang bodong-bodong nanti kalau misalkan nemu di sosial media. Pokoknya follow AyoFast. Nanti kalian bisa lihat sendiri di situ banyak banget ilmu tentang finansial dan spesifiknya tentang investasi yang wajib banget nih harus ditauin biar nanti nggak salah langkah, ya kan Bin? Betul. Oke, that's it. Topik pertama tentang pasar modal udah selesai. Kita akan ketemu lagi di topik-topik finansial berikutnya. Jadi jangan lupa nih diingetin lagi nih buat subscribe sama klik tombol loncengnya. Karena nggak cuman ilmu tentang finansial dan investasi, juga banyak kejutan lainnya yang bisa kamu dapetin di platform AyoFast. Oke? AyoFast, ayo investasi. Sampai jumpa.